Kembali di Kompasnya, Saudara, sejumlah kendaraan masih mengantre untuk masuk kapal di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Di dermaga eksekutif banyak truk dan bus tertahan untuk bongkar muat kapal karena cuaca buruk dan gelombang tinggi. Tidak hanya truk dan bus, kendaraan pribadi pun turut mengantre untuk masuk kapal. Karena hujan deras dan angin kencang, proses bongkar muat kapal juga terhambat sehingga memengaruhi kepadatan calon pengguna jasa yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. BMKG memperkirakan cuaca buruk terjadi di bagian utara Selat Sunda dan utara perairan Serang selama 3 hari mulai dari tanggal 3 hingga 6 Desember mendatang. Tinggi gelombang di wilayah itu diprediksi mencapai 1 hingga 2,5 meter. Imbasnya, para sopir truk mengaku sudah terjebak antrian sejak Kamis dini hari dan berimbas pada kerugian harus menanggung keterlambatan pengiriman barang. Bawa logistik apa, Pak? Bawa salak. Salak. Ya. Terus kalau berapa jam ini nggak busuk apa, Pak, di dalam? Ya, kurang tahu ya. Harusnya kan udah jam segini udah nyampe Palembang, Bang. Oh, Palembang. Normal Palembang. Dari mana salak, Pak? Dari Banjar Negara. Oh. Ada kerugian nggak, Pak, kalau misalnya lama ini? Ya, adalah, Bang. Mesti kena apalah klaim kan kita. Kena klaim kalau barangnya rusak itu kan. Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, ASDP hari ini mengoperasikan 29 kapal akibat dampak cuaca ekstrem. Cuaca buruk yang melanda perairan Selat Sunda hingga kini masih menyebabkan ratusan kendaraan mengantre. Area pelabuhan masih dipadati penumpang baik yang menggunakan kendaraan maupun pejalan kaki. ASDP terus berupaya memaksimalkan pelayanan sembari memantau kondisi cuaca. Penumpang diimbau untuk bersabar dan selalu mematuhi arahan petugas demi keselamatan bersama. Saat ini kurang baik, untuk menjaga keselamatan diharapkan kepada seluruh memakai jasa agar bersama. Kita pantau dampak cuaca ekstrem di lokasi Pelabuhan Merak, Banten. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Niko, untuk saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan proses bongkar muat dan juga penyeberangan ke Pulau Sumatera? Ya, Juno dan juga saudara, bahwa siang hari ini kondisi dan situasi di Pelabuhan Merak, Banten ini sudah mulai berangsur normal. Begitupun baik itu cuaca maupun itu aktivitas penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Adapun antrean kendaraan pada saat ini hanya truk-truk yang mengantre untuk nantinya memasuki kapal untuk nantinya melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Artinya pada siang hari ini antrean truk di Pelabuhan Merak ini tidak sampai mengular ke jalan raya seperti hari kemarin. Adapun saudara, pada cuaca hari ini apabila saya bisa deskripsikan di kawasan Pelabuhan Merak, cuaca pada hari ini terpantau cerah berawan dan tidak ada tanda-tanda mendung ataupun awan hujan yang akan turun pada siang hari ini. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa gelombang di kawasan Pelabuhan Merak ini terlihat masih tinggi dan inilah yang menjadi perhatian dari pihak pelabuhan untuk melakukan aktivitas bongkar muat ini secara hati-hati agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Adapun untuk aktivitas pelayaran sendiri dari 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Merak, Pelabuhan Merak ini mengoperasikan 6 dermaga dan dermaga tersebut nantinya mengoperasikan 3 kapal besar untuk nantinya bisa mengantarkan atau menyeberangkan baik itu truk, bus, kendaraan pribadi ataupun orang yang ingin menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Dan berdasarkan informasi yang telah kami himpun dari lapangan bahwa keterlambatan atau ketidaksesuaian jadwal ini pasti terjadi mengingat adanya gelombang tinggi dan juga cuaca buruk di hari sebelumnya. Adapun Juno dan juga saudara, bahwa skema SDP untuk menghadapi cuaca buruk ini adalah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses bongkar muat dari dermaga menuju kapal, dan juga ASDP mengimbau masyarakat ini untuk datang tepat waktu dan menghindari penyeberangan di jam sibuk dan jam-jam berpotensi angin kencang. Dan juga ASDP memberlakukan masa kedaluarsa tiket penumpang selama 24 jam karena cuaca buruk. Itu artinya penumpang yang memilih tiket pada hari ini misalnya itu bisa melakukan penyeberangan pada hari esok. Dan kemudian berdasarkan prediksi dari BMKG, Juno dan juga saudara, bahwa
ada potensi cuaca buruk yang bakal terjadi pada 3 sampai tanggal 6 Desember 2024 di kawasan Selat Sunda dan juga perairan utara Serang, Banten. Lalu kemudian prediksi gelombang yang akan terjadi ini adalah berkisar antara tinggi sampai dari 1,25 meter hingga 2,5 meter. Demikian, Juno, untuk sementara dari Pelabuhan Merak, Banten. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dari Pelabuhan Merak, Banten. Lalu dari Merak kita ke Bakahuni, sudah ada rekan Teguh Khalid Syah. Teguh, untuk saat ini bagaimana dengan jadwal penyeberangan dari Lampung menuju Jawa, apakah sudah kembali normal? Ya, saat ini di Pelabuhan Bakauheni memang mulai jadwal penyeberangan memang sudah mulai kembali sedikit lebih normal seperti di dermaga reguler lainnya. Namun di dermaga eksekutif sendiri terkadang jadwal sandar atau jadwal keberangkatan kapal ini sedikit tertunda karena di kapal sendiri masih seringkali kesulitan untuk sandar di dermaga eksekutif. Hal ini lantaran ombak yang tinggi dan juga angin kencang yang cuaca buruk yang sering berubah-ubah membuat jadwal keberangkatan kapal menjadi terhambat. Nah, kemudian saat ini kondisi cuaca yang buruk ini membuat pihak ASDP juga mengoperasikan 29 kapal untuk menghadapi cuaca buruk saat ini. Pihak ASDP tadi sempat saya hubungi menyebut bahwa secara situasional akan membatasi kuota pembelian tiket kapal jika nantinya cuaca buruk kembali terjadi atau bahkan menutup pelayanan terlebih dahulu sampai waktu yang belum ditentukan. Namun saat ini kondisi di tempat saya berdiri ini adalah pintu masuk Pelabuhan Bakauheni masih terbilang cukup normal. Hanya terlihat beberapa antrian-antrian yang sedikit keluar dari gerbang pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Teguh Khalid Syah dari Bakauheni, Lampung, dan juga sebelumnya rekan Niko Anggriawan dari Pelabuhan Merak, Banten. Sesaat lagi, Saudara, KPU Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur kembali melakukan pemungutan suara ulang Pilkada 2024. Hal ini dilakukan setelah ditemukan adanya data pemilih yang sudah meninggal namun terdaftar mencoblos.